saya mewarisi rumah nenek saya. Dan setiap malam denahnya berubah. Nama saya Ardi. Dulu saya tidak pernah percaya pada cerita rumah tua yang menyimpan sesuatu, arwah penasaran, bangunan hidup, atau lorong yang muncul entah dari mana. Semua itu terdengar seperti dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Sampai akhirnya saya tinggal sendiri di rumah warisan nenek saya dan perlahan menyadari bahwa rumah itu tidak pernah benar-benar diam. Semua bermula 2 bulan setelah ayah saya meninggal karena serangan jantung mendadak. Kami memang tidak terlalu dekat, tetapi beliau satu-satunya keluarga yang tersisa setelah ibu pergi lebih dulu. Beberapa minggu setelah pemakaman, saya dipanggil oleh pengacara keluarga. Di sanalah saya tahu bahwa saya mewarisi sebuah rumah tua di desa Sukamukti, rumah peninggalan nenek yang sudah kosong selama 15 tahun. Ayah tidak pernah mau kembali ke sana. Dan saya pun tidak pernah diajak. Awalnya saya ingin langsung menjualnya. Tetapi kondisi keuangan saya sedang buruk. Pekerjaan freelance tidak stabil, tabungan menipis. Akhirnya saya memutuskan untuk menempatinya sementara waktu. Perjalanan menuju desa itu memakan waktu sekitar 4 jam dari kota. Rumahnya berdiri sendirian di ujung jalan tanah merah. Diapit sawah di kiri dan kebun pisang di kanan. Dengan hutan bambu rapat di belakangnya. Bangunannya sederhana. Ruang tamu, 2 kamar, lorong menuju dapur, dan kamar mandi belakang. Campuran kayu dan tembok, cat mengelupas, jendela tinggi model lama. Saat pintu pertama kali saya buka, bau lembab langsung menyergap, bukan sekadar bau rumah kosong, tetapi seperti air kolam yang lama tidak diganti. Padahal tidak ada kolam di sana. Saya memilih mengabaikannya. Hari pertama saya habiskan untuk bersih-bersih. Menjelang tengah malam, saya tertidur karena kelelahan. Namun jam 0:17, saya terbangun oleh suara gesekan berat. Seperti lemari kayu tua diseret perlahan di lantai. Suara itu berasal dari ruang tamu. Saya mencoba berpikir, logis mungkin kayu memuai karena suhu malam. Saat saya keluar kamar dengan senter, ruangan itu kosong. Namun, karpet di tengah ruangan bergeser dari posisi semula. Saya yakin sebelumnya sudah meluruskannya. Saya kembali tidur. Meski tidak benar-benar tenang. Keesokan paginya, lorong menuju dapur terasa lebih panjang. Saya menghitung langkah 12. Saya ulangi lagi. Tetap 12. Saya menertawakan diri sendiri. Namun, malam berikutnya, suara geser itu kembali terdengar. Dan pagi setelahnya, lorong itu menjadi 16 langkah. Saya mengukur dengan meteran tua yang saya temukan di laci. Panjangnya memang bertambah hampir 1 meter. Tidak ada bekas renovasi, tidak ada sambungan baru. Seolah sejak awal memang sepanjang itu. Saya mulai merasa tidak nyaman dan mencoba berbicara dengan tetangga terdekat, Bu Rini, yang rumahnya sekitar 500 meter dari situ. Saat saya menyinggung soal suara geser, beliau menatap saya lama sebelum berkata pelan. Sudah mulai dengar? Ia mengingatkan agar saya tidak mengikuti suara itu jika terdengar lagi. Katanya, rumah tersebut lama kosong, bukan tanpa alasan. Perubahan berikutnya lebih nyata. Suatu pagi saya mendapati sebuah pintu kecil di ujung lorong menuju dapur setinggi dada orang dewasa. Kayunya lebih gelap dari pintu lain. Saya sangat yakin pintu itu tidak pernah ada sebelumnya. Saat saya menyentuh gagangnya, dinginnya seperti logam yang lama terendam air. Di balik pintu itu bukan ruangan, melainkan lorong sempit yang memanjang ke dalam. Padahal, secara logika, di balik tembok itu hanya kebun belakang. Dari dalam terdengar bisikan-bisikan pelan, seperti banyak suara berbicara bersamaan di bawah tanah. Saya segera menutupnya untuk memastikan saya tidak berhalusinasi. Malam itu, saya memasang ponsel lama sebagai kamera yang merekam ruang tamu dan lorong. Sekitar jam 1:13, dalam rekaman terlihat lampu mati sendiri. Beberapa detik kemudian, dinding lorong bergeser pelan, seolah ditarik dari dalam. Dari celahnya muncul tangan hitam, kurus, panjang, yang menarik struktur kayu. Saya menghentikan video sebelum melihat lebih jauh. Saya kembali menemui Bu Rini dan menceritakan semuanya. Beliau akhirnya menjelaskan
bahwa sebelum rumah itu dibangun, tanahnya merupakan bekas pemakaman lama dan tidak semua jasad dipindahkan. Orang-orang dulu percaya rumah itu menjadi wadah bagi yang tidak memiliki tempat. Setiap kali ada penghuni baru, ruangnya berubah seolah mencari bentuk yang sesuai. Malam itu rumah berubah paling drastis. Saya sudah berencana pergi dan mengemasi barang. Namun, menjelang tengah malam, terdengar suara geser yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Seluruh rumah bergetar halus. Ruang tamu terasa lebih luas. Langit-langit lebih tinggi. Lorong makin panjang, dan pintu depan menghilang digantikan dinding rata. Pintu belakang pun tidak ada. Satu-satunya jalan tersisa hanyalah pintu kecil di ujung lorong. Dengan terpaksa saya membukanya dan melangkah masuk. Lorong itu kini jauh lebih panjang dan lembab, dengan bau tanah semakin kuat. Bisikan terdengar jelas, memanggil pelan. Saya berjalan tanpa menoleh, sampai melihat cahaya samar di ujungnya. Saat saya keluar, saya kembali berdiri di ruang tamu, dengan bentuk rumah seperti semula. Pintu depan ada lagi. Tanpa pikir panjang, saya meninggalkan rumah itu malam itu juga. Saya pindah ke apartemen kecil di lantai 12 dan mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya stres dan kurang tidur. Namun, seminggu lalu saya terbangun karena merasa kamar lebih sempit. Biasanya 6 langkah dari kasur ke pintu. Malam itu menjadi 8. Di sudut kamar, muncul pintu kecil dengan kayu gelap yang sangat saya kenal. Saat saya memegang gagangnya yang dingin, terdengar suara gesekan berat dari baliknya, sebuah suara yang pernah saya dengar sebelumnya. Saat itulah saya menyadari sesuatu yang terlambat saya pahami. Rumah itu bukan sekadar bangunan, ia adalah ruang. Dan ruang bisa berpindah. Kini setiap malam, jumlah langkah ke pintu kamar saya bertambah 1. Perlahan, tanpa tergesa. Saya tidak tahu sampai kapan. Tetapi saya yakin suatu saat nanti, ketika langkahnya terlalu banyak dan pintu kecil itu terbuka sendiri, saya mungkin tidak akan menemukan jalan keluar lagi dan mungkin saya akan menjadi bagian dari denah berikutnya.